Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Ada 3 pertandingan tunda yang akan dimainkan pada Kamis dini hari, melibatkan Watford dan Crystal Palace, Burnley, Spurs, dan juga duel antara The Reds Liverpool menghadapi Leeds United yang akan berlangsung di Stadion Anfield. Pertandingan khususnya antara Liverpool dan Leeds ini menjadi perhatian, pasti. Karena Liverpool sedang mengejar pimpinan klasemen Manchester City di puncak klasemen. Sejatinya pertandingan ini akan dimainkan pada Boxing Day tahun lalu, di Desember setelah Natal, namun ditunda. Dan akhirnya Liverpool harus menuntaskan laga tunda itu melawan Leeds di Anfield. Kamis dini hari akan menjadi penentu buat mereka, apakah mereka mampu untuk meraih 3 poin sekaligus memangkas jarak dengan City. Sekarang ada 6 poin, tapi kalau menang melawan Leeds nantinya tinggal 3 poin. Di mana Liverpool sementara baru memainkan 25 pertandingan, namun City sudah 26. Dengan nantinya mereka bisa menyelesaikan laga dengan Leeds, mereka akan sama jumlah partai mereka dengan City, sama-sama 26. Jadi kalau mereka bisa menang dengan hasil yang maksimal, pertarungan memperebutkan gelar juara di Liga Inggris untuk musim 2021-2022 semakin seru. Kalau bicara soal menang, saya rasa dengan kondisi saat ini bukan untuk mendahului, bukan untuk takabur, tapi sulit bagi Leeds untuk bisa meraih hasil positif ketika mereka datang ke Anfield. Kalau kita lihat dari 4 pertemuan terakhir antara Liverpool dan Leeds itu hanya 1 kali Leeds bisa menahan imbang dan 3 kali milik Liverpool. Dari melihat juga dari sepak terjang Liverpool sejak masuk di 2022, pasca terakhir mereka kalah dari Leicester di King Power di akhir tahun yang lalu, mereka itu tidak kalah di semua pertandingan, 11 laga yang mereka lalui, baik di IPL, di Piala Liga Carabao Cup, kemudian di Piala FA, mereka tidak pernah tersandung. Semua dengan hasil positif. Dari rangkaian itu, mereka hanya 1 kali imbang di awal tahun menghadapi Chelsea di Stamford Bridge dengan 2-2. Kemudian di leg pertama, ketika semifinal berlangsung di Piala Carabao, mereka ditahan di Anfield oleh Arsenal. Cuma itu saja. Selebihnya mereka bisa memenangkan pertandingan. Jadi ada 9 laga di semua kompetisi yang mereka bisa menang. Kalau mengerucut lagi, kalau hanya bicara soal IPL, di Liga Premier Inggris, tim asuhan Jurgen Klopp ini 6 laga mereka lewati sejak Januari sampai Februari ini dengan tidak terkalahkan. Ini luar biasa kalau bisa dikatakan bahwa mereka bisa mencetak bahkan sampai 14 gol dalam 6 pertandingan di Liga. Kemudian mereka hanya kemasukan 4 gol sejauh ini. Jadi positif sekali kalau bisa melihat. Berbalik dengan Leeds Leeds kita tahu bersama sekarang sedang terpuruk di peringkat ke-15, 23 poin. Hanya 5 poin mereka berselisih dengan batas zona degradasi yang ditempatkan oleh Watford. Watford 18 poin. Jadi ini berbahaya buat mereka. Sejauh ini hanya 5 kali menang. Dan kalau mereka kalah akan membuat posisi mereka semakin dekat untuk bisa terjun ke zona degradasi. Dan Liverpool harus bisa menang dalam pertandingan ini. Itu harus diupayakan sebelum mereka bisa menatap laga final di Carabao Cup pada hari Minggu menghadapi Chelsea di Wembley. Namun bagi Mo Salah dan kawan-kawan, lupakan dulu. Saya kira lupakan dulu dengan menatap Carabao Cup itu nanti. Tapi mereka harus fokus, konsen benar di Anfield saat mereka menghadapi Leeds. Walaupun Leeds ada di peringkat bawah yang saya katakan, dan juga performa Leeds lagi kurang menyenangkan, kurang begitu oke. Tapi tidak boleh menganggap remeh, karena ini bisa berpotensi terjadi kejutan kalau bermain tidak serius. Dan saya kira Liverpool akan bermain kalau bisa dikatakan super serius, bisa menganggap pertandingan ini pertandingan yang
sangat penting buat mereka. Karena harga mati buat mereka harus dapat 3 poin. Nah, Leeds datang dengan rasa galau yang luar biasa karena 4 pertandingan terakhir. Pasca terakhir mereka mengalahkan West Ham, mereka kesininya 4 laga itu tidak pernah menang. Bahkan untuk mencari imbang aja sulit. Ya. Mereka hanya bisa memasukkan 5 gol dalam 4 pertandingan terakhir dan kemasukan 11 gol. Ya. Di akhir pekan bagaimana mereka di kandang sendiri dipukul oleh Manchester United. Kalah dengan 2-4. Bahkan mereka sempat dipermalukan juga di kandang oleh Newcastle United yang baru keluar dari zona degradasi. Karena Newcastle sudah di peringkat ke-17 saat ini. Jadi memang sangat sulit kalau bisa dikatakan. Mereka dipukul juga oleh Everton dengan 3-0. Jadi berat posisi mereka memang untuk bisa menang di Anfield. Ini seperti menunggu sebuah keajaiban ya bagi tim asuhan Marcelo Bielsa. Namun dalam sepak bola sekali lagi ya, bisa saja terjadi ya. Potensi mereka bukan untuk menang tapi untuk menahan aja bisa. Namun dengan kondisi Liverpool ya, kemarin terakhir mengalahkan Norwich ya dengan 3-1. Mereka lagi oke dengan starting 11 yang dimainkan oleh Jurgen Klopp. Juga gol pertama yang dibuat oleh Luis Diaz. Ya, gol ketiga ke gawang Norwich yang membuat Liverpool bisa mengunci kemenangan dengan 3 poin. Mereka sangat oke ya. Memang dalam pertarungan melawan Leeds, Liverpool itu tidak akan memainkan Diogo Jota, juga Bobby Firmino. Ya. Ini 2 pemain yang sebenarnya diharapkan untuk bisa mengisi lini depan atau lini serang bagi Liverpool. Tapi tanpa Jota, tanpa Bobby Firmino, sekarang dengan trio mereka, ada Mo Salah, ada Sadio Mane, dan juga ada Luis Diaz. Ini tetap mengerikan, kalau bisa dikatakan. Dengan 3 pemain yang ada di depan, akan membuat lini belakang bagi Leeds akan pontang-panting, akan jatuh bangun. Penjaga gawang Mesler juga pasti dibuat sibuk sepanjang 90 menit. Marcelo Bielsa tetap akan memainkan 4-3-3. Ini enaknya. Leeds, kenapa mereka terjungkal? Karena mereka tidak pernah untuk bermain mengenal dengan bertahan atau parkir bus. Ini bukan filosofi dari Bielsa. Mereka kalah, tetapi mereka lebih menyerang, lebih bermain terbuka, ya, agresif, menghadapi siapapun, kandang-tandang. Ya. Jadi memang jangan heran kalau mereka memang terpuruk ada di bawah, menghadapi tim-tim yang kualitasnya di atas mereka. Ini sulit, dan pasti di Anfield mereka akan bermain hal yang sama. Karena sebelumnya pada musim lalu itu ada 7 gol terjadi ya. Pertarungan jual beli gol ya, di Anfield sebelum Liverpool menang dengan 4-3. Ini akan terjadi juga. Dan Liverpool suka sekali dengan tim-tim yang bermain dengan sepak bola menyerang ya, terbuka. Ini bisa dimakan karena kualitas mereka bagus. Salah ada di kanan, mungkin Mane yang akan bermain di posisi tengah, posisinya Bobby Firmino dan Jota, dan Luis Diaz akan bergerak dari kiri. Ya. Ini hati-hati buat pertahanan Leeds. Ya. Luke Ayling, ya. Diego Llorente, dan di sana ada Pascal, ya, yang bisa bermain di belakang. Ini hati-hati buat mereka. Ya. Dallas juga di kiri, harus betul-betul menjaga setiap pergerakan dari pemain-pemain Liverpool. Ya. Berbahaya memang. Ya. Banyak kartu kuning juga sudah terlihat ya, ketika melawan MU terjadi ada 6 mereka mendapat kartu kuning. Harus tetap berhati-hati. Ya. Permainan keras yang ditampilkan oleh Struijk juga di belakang yang berpasangan dengan Llorente. Harus bisa mengawasi dengan baik pergerakan lini serang dari Liverpool. Ya. Liverpool akan bermain juga sama dengan 4-3-3. Kalau bisa melihat apa yang ditampilkan oleh Klopp. Ya. Alisson Becker di bawah Mistar. Ya. Kemudian di belakang pasti Trent Alexander-Arnold, bukan lagi saya pikir Joe Gomez ya. Dengan kebugaran TAA dia akan bermain di kanan, Robo akan bermain di kiri. Tinggal kita melihat siapa pasangan dari Van Dijk, apakah Joe Matip, tapi saya menginginkan di sana ada seorang Ibrahima Konate yang akan ditampilkan. Di tengah sudah pasti Hendo yang akan bermain sebagai kapten ke-11 didampingi oleh Fabinho. Mungkin saja Thiago yang akan bermain. Tapi siapapun itu,
lini tengah mereka lebih unggul dibandingkan dengan lini kedua yang ada di pasukan Marcelo Bielsa. Kalau saya lihat memang dengan pasukan di tengah Bielsa itu pasti akan mengandalkan mungkin Rafinha sebagai gelandang serang, ya, ada di sana. Kemudian Matheus Glick yang bisa bermain dengan Adam Forshaw. Ya. 3 pemain ini yang akan bermain untuk menggalang lini tengah dari Leeds. Namun ini pun saya rasa sulit untuk bisa mengembangi Thiago, Fabinho dengan Hendo. Di depan saya udah bilang tadi kan, dengan Diaz, Mo Salah dan Mane. Di bench juga masih ada Divock Origi, Minamino masih bisa bermain, ya. Masih ada mungkin Milner yang akan tampil, Harvey Elliott yang bisa datang, ya. Naby Keita. Jadi masih oke lah, ya, bagi Liverpool, ya. Bukan soal skor mereka akan menang dengan telak mungkin 2 atau 3 gol, tapi harus kemenangan. Mau 1-0, 2-1, 3 poin yang diutamakan bagi Liverpool agar mereka bisa semakin dekat, semakin menekan Manchester City. Dan duel mereka pada 9 April yang akan datang akan menentukan buat keduanya dalam perpacuan merebut gelar juara di IPL. Jadi kalau bicara persentase menang, bukan 55-45. Saya lebih cenderung dengan 60-40 tetap untuk The Reds Liverpool. Namun tetap harus berhati-hati dengan Leeds karena mereka punya pemain-pemain yang cepat, ada Rodrigo di sana, ada Jack Harrison di depan, ada Daniel James. Semua ini bisa menyulitkan karena bermain dengan pola menyerang tentunya ini tetap fokus bagi Van Dijk entah dengan Matip atau dengan Konate. Ya, ini tetap harus mereka menjaga. Ya, memang kedalaman skuad saya sudah katakan oke. Apalagi dengan penjaga gawang Alisson Becker, ya. Tapi bahaya bagi mereka jika gawang dari Alisson Becker bisa bergetar lebih awal, ya. Dengan 1 gol ini akan membuat pertandingan semakin seru dan termotivasi bagi anak-anak Leeds. Walaupun sebenarnya secara mental ini bagi Liverpool lebih oke. Lawan juga dengan Norwich, mereka tertinggal dulu sebelum mereka keluar. Ya, bahkan di babak kedua mereka jebol dan ada 3 gol yang mereka lesakan. Namun, ya, jangan sampai itu terulang lagi melawan Leeds karena situasinya akan berbeda tentunya, ya. Dan saya tetap masih meyakini bahwa Liverpool akan menang di atas 1 gol menghadapi Leeds United. Kita akan lihat nantinya pertarungan di Kamis dini hari yang berlangsung di Anfield. Apakah Luis Diaz akan membuat gol keduanya pada musim ini setelah kemarin dia sudah membuat gol, atau Salah yang akan menambah gol dia menjadi 18 gol karena memimpin di daftar pencetak gol terbanyak IPL musim ini, atau Mane yang sudah membuat 9 gol akan membuat dia menjadi 10 gol ketika dia akan mencetak. Saya kira di antara 3 pemain ini pasti akan menghadirkan gol ke gawang Meisler di Leeds United. Oke, sampai jumpa dalam perbicaraan selanjutnya. Ciao.